Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian bahasa Arab Qur'ani kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Pak Saifuddin, ada Pak Agus, ada Bu Dede. Adapun tema pada malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan analisa kata pada ayat 10 daripada surat At-Tahrim, yaitu pada kata ibadina. Sebelum kita bahas, mari kita bacakan dulu ayat 10 daripada surat At-Tahrim. Saya akan bacakan, nanti bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما Kanata tahta abadaini min ibadina solihaini فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. Baik, itulah bacaan ayat 10 daripada surat At-Tahrim. Selanjutnya kita akan membahas kata ibadina. Kata ibadina itu ada dua suku kata. Yang pertama ibadi,
yang kedua na. Tadi. Kita akan bahas dari kata yang pertama yaitu ibadi. Kata ibadi itu berasal dari akar kata 3 huruf yaitu huruf ain, huruf ba, dan huruf dal. Dengan harokat semuanya fathah, jadinya dibaca abada. Kemudian untuk mengetahui kata abada di Kamus Al-Munawwir, maka bisa dilihat di halaman 886. Silakan yang punya Kamus Al-Munawwir, baik yang berupa kitab atau yang berupa online, itu dibuka di halaman 886. Atau bisa lihat di layar, kira-kira seperti ini penampakannya. Ada di kolom sebelah kiri, atau bisa lihat kursor saya. Ini bintang yang atas, ada kata abada. Huruf ain, huruf ba, sama huruf dal. Dengan harokat semuanya fathah. Kemudian perhatikan di sampingnya ada strip. Stripnya berharokat dhamma. Maka ini fungsinya untuk huruf tengah pada kata abada atau pada fi'il madi yaitu abada, di mana huruf tengahnya adalah huruf ba. Nantinya di fi'il mudhari huruf ba-nya adalah harokatnya sesuai stripnya. Ketika di sini stripnya dhamma, maka huruf ba di fi'il mudhari'nya adalah harokatnya dhamma. Kemudian di samping strip berharokat dhamma ada kata ibadah. Ini adalah masdarnya atau isim yang dibentuk dari fi'il. Kemudian di sampingnya juga ada wa'ubudiyah. Jadi masdarnya ada 2 untuk abada di sini di Kamus Al-Munawwir. Bisa abada, ibadah, atau ubudiyah. Abada, kata kerja atau fi'il madi, artinya beribadah atau menyembah. Nah, kalau ibadah atau ubudiyah itu artinya ibadah. Jadi kalau fi'il beribadah atau menyembah, tapi kalau ibadah artinya ibadah. Kira-kira seperti itu untuk makna dasar abada di dalam Kamus Al-Munawwir. Kemudian kalau kita perhatikan ke bawah, di baris keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baris kelima setelah abada, perhatikan kursornya, itu ada kata al-abid. Ya, ada kata al-abidu. Al-abidu ini adalah isim fa'ilnya. Ya, isim fa'ilnya. Di mana jamaknya itu bisa ubad dan juga bisa abada. Ini artinya pelayan atau hamba.
Nah, kira-kira seperti itu makna dasar untuk fiil atau kata kerja abada. Selanjutnya, kembali ke halaman pembahasan pertama untuk kata abada. Agar kita bisa mengetahui wazan sorobnya, maka kata abada, fi'il madinya abada, fi'il mudhari'nya adalah ya'budu. Kenapa ya'budu? Karena stripnya domah. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi, untuk stripnya harokat domah ini difungsikan atau diterapkan kepada huruf tengahnya yaitu huruf ba, ya, pada kata abada huruf tengahnya ba, di fi'il mudhari'nya ba-nya jadi domah, makanya ya budu. Dan untuk perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari itu caranya pertama ditambahkan huruf ya, ini namanya huruf mudhora'ah. Kemudian ya-nya difathahkan. Setelah itu huruf pertama di fi'il madhi, di mana pada kata abada huruf pertamanya ain itu disukunkan. Kemudian huruf keduanya ba dikasih harokat domah karena stripnya domah. Dan huruf ketiga huruf dal di fi'il mudhari itu dipastikan domah, ya. Makanya jadinya ya budu. Abada ya budu. Ketika kita sudah mengetahui polanya perubahan kata abada, fi'il madhi abada kepada fi'il mudhari'nya jadi ya'budu, maka induk wazan sorobnya adalah untuk abada itu adalah fa'ala. Ya, 3 huruf harokatnya fathah semua. Abada, fa'ala. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya ya'budu, maka wazannya yaf'ulu. Ya. Abada ya'budu, wazan fi'il sorobnya wazan fi'il sorob istilahi, ya, itu adalah fa'ala yaf'ulu. Kemudian untuk wazan fa'ala yaf'ulu, kalau kita terapkan di buku sorob Al-Amsilah At-Tasrifiyah, itu adanya di bab 1. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang punya buku sorob Al-Amsilah At-Tasrifiyah, itu dibuka di halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Yang paling atas itu ada bab awal, al-babul awal atau bab awal. Itu namanya bab 1. Di situ paling atasnya itu adalah fa'ala yaf'ulu. Kemudian di bawahnya fa'ala yaf'ulu itu ada nasoro yansuru. Nah, untuk apa fungsi nasoro yansuru? Ini adalah nanti untuk mauzun yang dikiaskan. Ya. Abada ya'budu, kalau kita ingin mentasrif, merubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke masdar, kemudian ke isim fa'il, ke fi'il amr, ke isim maf'ul, dan seterusnya, maka fi'il abada ya'budu itu disamakan atau dikiaskan dengan nasoro yansuru. Nasoro yansuru. Saya ulangi. Tasrif istilahi yaitu merubah
fi'il abada dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke masdar, ke isim fa'il, ke isim maf'ul, fi'il amr dan seterusnya itu dikiaskan atau disamakan dengan tasrifnya atau perubahan kata pada fi'il nasoro yansuru yang ada di bab 1 atau bab awal, halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Nanti kita insya Allah akan tasrif di halaman berikutnya. Sebelum kita tasrif, perlu kita ketahui bahwasanya ada istilah penamaan untuk fi'il. Kalau kita perhatikan di buku sorof, di sampingnya fa'ala yaf'ulu dan nasoro yansuru, itu kan ada garis. Nah, di samping garis itu kan ada tulisan fi'il sahih. Itu adalah istilah penamaan untuk fi'il tersebut. Abada ya'budu sama dengan nasoro yansuru disebutnya fi'il sahih. Kenapa disebut fi'il sahih? Karena pengertian dari fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf illah. Saya ulangi. Disebut dengan fi'il sahih adalah fi'il yang tidak memiliki huruf illah. Huruf illah itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua wawu, yang ketiga iya. Kita perhatikan pada fi'il abada itu tidak ada huruf alif, tidak ada huruf wawu, dan tidak ada huruf iya. Maka abada ini disebut dengan fi'il sahih. Sama dengan nasoro. Nasoro tidak ada huruf illah, tidak ada huruf alif, tidak ada huruf wawu, dan tidak ada huruf iya. Maka abada dikiaskan penamaannya istilahnya dengan nasoro. Nasoro di sampingnya disebut fi'il sahih. Maka abada juga disebut dengan fi'il sahih. Kemudian apa yang dimaksud dengan salim? Yang dimaksud dengan salim adalah fi'il sahih, yaitu fi'il yang tidak mempunyai huruf illah, ditambah dengan tidak ada tasydid dan tidak ada huruf hamzah. Kita perhatikan pada fi'il abada dan nasoro, di sini tidak ada tasydid dan tidak ada huruf hamzah, ya. Tidak ada tasydid dan tidak ada huruf hamzah. Maka itu disebut dengan salim. Kemudian kita gabungkan abada ya'bud, abada disamakan atau dikiaskan dengan nasoro, itu disebutnya fi'il sahih salim. Fi'il yang tidak punya huruf illah, alif, waw, dan iya, dan ditambahkan dengan tidak ada tasydid dan huruf hamzah. Itulah disebut dengan fi'il sahih salim. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan silahkan. Baik. Bila tidak ada pertanyaan, maka kita akan mentasrif. Ya, kita akan mentasrif untuk fi'il abada yang dikiaskan dengan nasoro. Baik, saya akan bacakan, mohon diikuti. Nasara yansuru nasran. Silakan. Nasoro yang suruh nasron. Mansoran nasirun. Mangsoron nasirun. Abada ya'budu ibadatan. Abada ya'budu
ibadatan. Ma'badan abidun. Ma'badan abidun. Mansurun unsur la tansur. Mansurun unsur la tangsur. Mansorun minsorun. Mangsorun mingsorun. Ma'budun u'bud la ta'bud. Ma'budun ubud la ta'bud. Ma'badun mi'badun. Ma'badun mi'badun. Nah, itulah cara mentasrif istilahi untuk fi'il abada yang dikiaskan dengan fi'il nasoro, yaitu perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke masdar dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada namanya tasrif lugawi, yaitu perubahan fi'il madhi yang disesuaikan dengan jumlah fa'ilnya, ya, di mana jumlah fa'ilnya diwakili dengan domir, yaitu dari domir huwa sampai nahnu. Mari kita tasrif lugawi untuk fi'il abada. Mohon diikuti. Saya bacakan 3 baris 3 baris. Abada, abada, abadu. Silakan. Abada, abada, abadu. Abadat, abadata, abadna. Abadat, abadata, abadna. Abadta, abadtuma, abadtum. Abatta, abattuma, abattum. Abatti, abattuma, abattunna. Abatti, abattuma, abattunna. Abattu, abadna. Abattu, abatna. Itulah tasrif lugawi perubahan fi'il madhi abada dengan jumlah fa'ilnya yang diwakili dengan domir. Kita perhatikan yang mungkin sering kita baca ada di surat Al-Kafirun, ya. Yaitu ada kata abattum, ya kan? Nah, berarti di situ abattum adalah abada dengan antum. Itu. Ya, abada dengan antum. Jadinya abattum. Abada menyembah, antumnya kalian. Jadi yang kalian sembah. Kira-kira seperti itu. Itulah perubahan fi'il abada dengan jumlah fa'il yang diwakili dengan dhamir. Selanjutnya kita akan membahas kata yang kedua, yaitu na. Ya, pada kata ibadina ada 2 kata, ya, ibadi sama na. Untuk kata na, nun berharokat fathah dan alifnya sukun. Nah, ini disebutnya istilahnya, oke, siapa yang mau baca? Silahkan. Bebas. Yang di Ibadina. Oh, silakan Pak Fajar. Ibadina. Domir apa nih? Mutasil. Mutasil. Oke. Yustahdam. Oke. Lil Lil Mutakallimin. Lil mutakallimin. Oke, terus Mustarok baina arafi
Oke. Wan nas wan nasbi Oke. wal jar. wal jaro. Oke. Silakan Bu Dede diulangi, Bu. Domir mutasil yustahadam lil mutakallim mustaroka baina rof'a wa wa nasbi wal jar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar sama Bu Dede. Baik, saya akan baca ulang. Na adalah domirun muttasilun. Saya ulangi, domirun muttasilun. Domir adalah kata ganti. Muttasil yang disambung. Jadi na itu adalah domir muttasil, domir yang disambung atau domir yang menyambung. Yustakhdamu, di mana domir tersebut yustakhdamu dipakai atau digunakan. Yustakhdamu lil mutakallimin. Lil mutakallimin artinya ini berasal dari kata lil sama mutakallimin. Lil itu untuk, mutakallim itu adalah orang yang berbicara. Di sini mutakallimin ada iya sama nun, ini menunjukkan jama. Ya, jama mudzakkar salim. Artinya lil mutakallimin adalah untuk orang yang berbicaranya banyak. Ya. Jadi nahnu itu, anak itu adalah domir yang disambung atau domir mutasil yang digunakan untuk pembicara yang banyak. Gitu. Jadi kalau ada acara kayak seminar, kayak seperti seminar, kalau pembicaranya banyak dan untuk makna banyak dalam bahasa Arab itu adalah 3 lebih. Jadi kalau ada 3 orang lebih, pokoknya batasnya minimal 3, 3, 4, 5. Jadi kalau pembicaranya ada 3 lebih, maka itu masuk kepada mutakallimin. Dan domirnya itu na. Na ini adalah pengganti dari domir nahnu. Ya. Jadi kalau na adalah domir mutasilnya, kalau domir munfasilnya yang terpisahnya itu adalah nahnu. Kemudian mustarakun. Apa ini mustarakun? Mustarakun itu artinya memiliki fungsi yang sama bainar raf'i, antara rafa, wan nasbi dan nasab, wal jarri dan jer. Jadi maksudnya domir na ini disebut domir mutasil, digunakan untuk pembicara yang banyak, minimal 3 orang, di mana na ini secara fungsi i'rab itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Rofa itu biasanya sebagai fa'il kayak subjek. Nasab biasanya objek atau yang sejenisnya kayak isim inna dan selanjutnya. Kalau jer itu biasanya ada huruf jer atau dia idhofah. Nah, ini istilah rofa, nasab, jer ini adalah istilah dalam i'rab. Ya. Kita telah belajar di bab sebelumnya, kalau salah bab 5, tentang mu'rab dan mabni. Nah, kalau mu'rab itu istilahnya rofa, nasab, jer. Tapi kalau mabni istilahnya itu pakai harokat. Fathah atau fathah, dhammah, kasroh. Nah,
tapi pakai mudakar ya, misalkan mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal kasri. Jadi kalau mabni pakai harokat tapi pakai yang mudakar. Sementara kalau mu'rab itu istilahnya rofa, nasob, jer. Nah, 3 istilah ini dalam i'rab untuk domirna, yaitu domir muttasil, itu Allah kasih contoh dalam satu ayat. Di mana dalam satu ayat ini, untuk domir nahnu, na, ya domir muttasilnya nahnu, na itu dalam satu ayat itu rofaknya ada, nasobnya ada, jernya ada. Yaitu pada surat Ali Imran ayat 193. Dan insya Allah ayat ini rata-rata kita hafal. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Perhatikan warna ya, perhatikan warna tulisan untuk rafa itu warnanya kuning dan nasab itu warnanya biru. Kemudian yang terakhir jer warnanya merah. Di ayat sudah saya kasih warna juga sesuai warna yang ada di i'rab, rofa, nasab, jer. Rabbana. Di sini warnanya merah. Berarti na-nya adalah posisinya i'rabnya jer. Innana, na-nya di sini i'rabnya nasab. Sami'na dan fa'amanna ini warnanya kuning, maka i'rabnya rofa. Oke. Siapa yang mau menjelaskan Rabbana kenapa na-nya jer? Ada yang mau jelaskan? Silahkan. Salah juga nggak apa-apa. Pada kata Rabbana, na-nya jer. Kenapa jer? Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Atau yang lain boleh. Mana yang bisa? Innana, kenapa nasob? Sami'na sama fa'amanna, kenapa rofa? Mana yang bisa? Yang mau menjelaskan silakan. Barangkali ada yang mau coba menjelaskan. Salah tidak Pak? Tidak apa-apa. Baik. Dijelaskan aja Ustadz, nggak ngerti. Nggak ngerti. Bu Suaibah, mau coba Bu? Enggak, Ustadz. Lagi batuk. Lagi batuk. Baik, sepakillah. Baik, saya Robbana jelaskan itu ya. Robbana, Robbana. kenapa naknya ini jer? Robbana, Apa naknya Robbana ini? jer itu karena mudhof ilaih. Ya. Rob, mudhof ilaih kepada robba. Jadi robbanya itu mudhof, naknya mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih itu i'rabnya adalah majrur atau jer. Jadi yang majrur itu ada 2, didahului oleh huruf jer atau mudhof ilaih. Nah, karena di sini domir, jernya tidak memiliki tanda harokat kasroh, tetapi di sini naknya mabni, kemudian nanti dijelaskannya fi mahali jarin li annahu mudhafun ilaihi. Ya, nanti begitu ya dalam i'rabnya. Saya ulangi,
Nah, pada kata Rabbana itu disebut i'rabnya jer karena dia mudhof ilaihi di mana mudhofnya adalah Rabba. Setiap mudhof ilaih itu posisinya jer atau majrur. Kemudian yang kedua innana. Nah, di sini i'rabnya nasab atau mansub. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata inna. Inna ini adalah huruf apa? Ada yang tahu inna huruf apa? Huruf inna. Ada yang tahu inna huruf apa? Inna adalah huruf taukid wa nasbin. Ya. Jadi inna itu huruf taukid wa nasbin. Huruf taukid itu fungsinya artinya di mana inna itu diartikannya sesungguhnya. Kemudian fungsinya nasab karena setelahnya yaitu na itu jadinya mansub di mana disebutnya isim inna. Jadi kalau ada inna itu ada isimnya, ada khobarnya. Isimnya itu mansub. Setiap ada inna, isimnya pasti mansub. Nah, di sini na itu adalah isim inna, makanya jadinya mansub. Seperti itu. Saya ulangi. Na pada kata innana dia mansub karena didahului oleh huruf inna, di mana huruf inna adalah huruf taukid dan huruf nasab. Huruf taukid secara makna di mana inna diartikannya sesungguhnya, tetapi secara fungsi bahasa Arab dia memansubkan isim setelahnya. Di mana isim setelahnya pada kata inna adalah na, domir muttasil, nahnu. Maka domir muttasil nahnu yaitu na pada kata innana i'rabnya nasab atau mansub karena isim inna. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Ya, pelan-pelan ya. Kemudian yang selanjutnya kata sami'na. Perhatikan. Kata sami'na di sini warnanya kuning. Kemudian warna kuning yang di atas adalah rofa ya atau marfu. Jadi istilahnya rofa atau marfu. Kenapa di sini naknya rofa atau marfu? Ada yang tahu? Silahkan kalau mau jawab. Baik. Kalau tidak ada yang jawab, saya jawab. Sami'na, naknya di sini rofa karena sebelum na itu ada kata sami'. Ini asalnya itu sami'a sama nahnu. Maka ketika digabung jadinya sami'na. Gitu. Saya ulangi. Kata sami'na itu asalnya dua suku kata yaitu sami'a dan nahnu. Kata sami'a dengan nahnu ketika digabung jadinya sami'na. Maka karena kata sami'a itu adalah fi'il madhi, maka nahnunya adalah fa'il. Setiap fa'il itu pasti rofa atau marfu. Perhatikan, coba kita kembali kepada halaman sebelumnya. Nah, di sini ada kata abada dengan nahnu, jadinya abadna.
huruf terakhir fiilnya disukunkan. Gitu. Abadna sama dengan sami'na. Ini asalnya sami'a plus nahnu. Maka jadinya sami'na. Na-nya adalah fa'il nahnu. Setiap fa'il atau subjek itu pasti rofa i'rabnya. Begitu juga kata fa'amanna. Ini ada tiga suku kata. Fa, aman, amana, sama nahnu. Nah, amana huruf terakhirnya nun. Nahnu huruf pertamanya nun. Nun ketemu nun, maka jadinya idgham. Untuk menunjukkan ada dua, diganti dengan tasdid. Jadinya fa'amanna. Gitu. Maka dibaca tasdid. Fa'amanna. Kalau kita nggak baca tasdid, fa'amana, maka kita sama menghilangkan satu huruf nun. Kalau kita tidak membaca tasdid. Nah, fa'amanna, na-nya juga di sini sebagai fa'il atau subjek. Setiap fa'il atau subjek dalam bahasa Arab itu i'rabnya rafa atau marfu. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan ke pembahasan kalimat setelahnya, yaitu kata solihaini. Kata solihaini itu asalnya itu solihun, kemudian ditambah iya sama nun, di mana huruf iya sama nun ini itu adalah tanda isim musanna. Masih ingat nggak tanda isim musanna di bab 4 kalau salah ya? Isim musanna. Isim musanna itu tandanya ada dua. Ditambah alif dengan nun atau iya sama nun di akhirnya. Ya, misalkan muslim, muslimani atau muslimaini seperti itu. Mukmin, mukminani, mukminaini. Nah, ini solihun jadinya solihaini atau solihani. Kenapa di sini solihaini? Karena sebelumnya ibadina. Iya kan? Jadi dia mudob ileh ya. Baik. Atau dia bisa sifat ke abdaini ya. Abdaini solihaini. Baik, nanti kita di i'rab kita bahas. Nah, saya ulangi atau saya kembali ke pembahasan dasar kata solihaini. Itu dari solihun sama tambahan iya sama nun adalah tanda musanna. Nah, kata solihaini kalau kita ingin mencari akar katanya itu berasal dari 3 huruf. Itu huruf sod, huruf lam, dan huruf ha. Ya, huruf sod, huruf lam, dan huruf ha. Di mana harokatnya untuk huruf sod itu fathah, sedangkan huruf lamnya itu bisa fathah, bisa dhammah. Dari mana seperti itu? Nanti di kamus bisa kita lihat. Adapun huruf yang ketiga, huruf H itu fathah. Nah, untuk kamusnya
ada di halaman 788. Ya, silakan yang punya kamus Al-Munawwir bisa dibuka di halaman 788. Atau kira-kira seperti ini penampakannya di layar, ya, 788. Di kolom sebelah kiri, ini bintang yang atas atau baris kedua, itu ada kata solaha. Perhatikan huruf sodnya fathah, huruf hanya fathah. Tapi huruf lamnya ini ada dua harokatnya, ada fathah, ada domah. Artinya ini bisa masuk ke dua bab sorob. Ya, bisa solaha atau soluha. Seperti itu. Kalau solaha berarti fathah semua, jadinya fa'ala. Tapi kalau soluha berarti yang tengahnya domah, jadinya fa'ula. Seperti itu. Kemudian stripnya fathah. Ya. Kemudian di sampingnya ada sulahan, ada solahiyatan. Ini adalah masdarnya. Kira-kira seperti itu untuk mengetahui kata solaha atau soluha di kamus. Di makna dasar atau makna dasarnya atau makna arti dasarnya untuk solaha atau soluha itu adalah baik atau bagus. Kemudian kita akan mencari wazannya, polanya di sorob. Untuk yang pertama, lamnya fathah, solaha. Itu stripnya fathah, jadinya yaslahu. Solaha yaslahu. Maka wazannya fa'ala yaf'alu. Solaha yaslahu, wazannya fa'ala yaf'alu. Wazan fa'ala yaf'alu itu adanya di buku Shorob Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Itu adanya di bab 3, Al-Babus Salis. Bisa dibuka di buku Shorob di halaman 4 bagian atas atau halaman 6 bagian bawah. Saya ulangi, wazan fa'ala yaf'alu itu ada di bab 3 atau Al-Babus Salis di buku Al-Amsilah At-Tasrifiyah atau buku Shorob, di mana halamannya di halaman 4 bagian atas atau halaman 6 bagian bawah. Silakan dilihat. Itu ada Al-Babus Salis, di bawahnya fa'ala yaf'alu. Huruf tengahnya, huruf ainnya fathah dua-duanya. Baik di fi'il madhi dan fi'il mudhari, fa'ala yaf'alu. Maka untuk mentasrifnya fi'il solaha disamakan dengan fa'ala yaf'alu. Atau dikiaskan dengan fi'il yang sama istilahnya, yaitu fi'il sahih salim. Sebagaimana telah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya, kata abada yaitu fi'il sahih salim, yaitu fi'il yang tidak ada huruf illah dan tidak ada tasdid atau hamzah. Solaha nggak ada huruf illah, alif, waw, iya, dan tidak ada tasdid dan juga tidak ada hamzah. Maka disamakan dengan fataha yaftahu. Di mana fi'il fataha yaftahu itu persis ada di bawah fa'ala yaf'alu. Betul nggak? Yes, Ustaz. Nah, oleh karena itu, untuk mentasrif solaha yaslahu disamakan dengan fataha yaftahu. Baik. Ini sebenarnya untuk kata solaha atau soluha, ini pernah kita bahas di awal-awal. Jadi ini sering terulang, tapi nggak apa, kita ulang lagi. Cuman sedikit saya percepat. Kita langsung ke tasrifnya. Saya bacakan, mohon diikuti. Fataha yaftahu fathan. Silakan. Fataha yaftahu fathan.
Maftahan fatihun. Maftahan fatihun. Salaha yaslahu solhan. Salaha yaslahu salhan. Maslahan solihun. Maslahan salihun. Maftuhun iftah la taftah. Maftuhun Maftuhun iftah iftah la la taftah. Maftahun miftahun. maftahun Maftahun miftahun. miftahun. Masluhun islah la taslah. Masluhun Masluhun iftah islahun la latasluh. Maslahun mislahun. Maslahun taftahun mislahun. mislahun. Itulah tasrif istilahinya. Perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari dan seterusnya. Adapun tasrif lugawinya, fi'il madi dengan fa'ilnya, kita langsung baca 3 baris. Solaha solaha solahu. Silakan. Solaha solaha solahu. Solahat solahata solahna. Solahata solahna solahna. Solahta solahtuma solahtum. Solahta solahtuma solahtum. Solahti solahtuma solahtunna. Solahti solahtuma solahtunna. Solahtu solahna. Solahtu solahna. Itulah pola fi'il tasrif lugawi untuk fi'il solah. Kemudian yang kedua soluha. Nah, kalau soluha itu wazannya fa'ula karena huruf tengahnya lamnya domah. Fa'ula itu hanya ada satu bab yaitu bab 5. Fa'ula yaf'ulu. Di mana di bawahnya fa'ula yaf'ulu, silahkan dibuka buku sorobnya. Itu bab 5, itu di bawahnya hasuna yahsunu. Maka soluha yasluhu disamakan dengan hasuna yahsunu. Jenis fiilnya sama, fiil sahih salim, cuman beda bab saja. Nah, kalau soluha dengan hasuna itu tasrifnya lebih sedikit. Ya, kira-kira seperti ini. Dari fiil madi ke mudhore. Ya. Kita langsung baca aja ya. Hasuna yahsunu husnan mahsanan. Silakan. Hasuna yahsunu husna muhsana. Mahsanan. Oh, mahsanan. Soluha yasluhu solahan maslahan. Solaha yasluhu solahan maslahan. Hasuna hasanun uhsun la tahsun mahsanun. Hasanun uhsunun la tahsun mahsan. Salihun usluh la tasluh maslahun. Solihu usluhu la tasluh maslahun. Nah, kalau di fi'il bab 5 itu tidak ada isim maf'ul, ya. Jadi enggak ada objek kalau untuk bab 5. Kemudian untuk tasrif lugawinya ya sesuai dengan fa'ilnya. Saya bacakan 3 baris. Soluha soluha soluhu. Silahkan. Soluha soluha soluhu. Soluhat soluhata soluhna. Soluhat soluhata soluhna. Soluhta soluhtuma soluhtum.
Soluhta soluhtuma soluhtum. Soluhti soluhtuma soluhtunna. Soluhti soluhtuma soluhtunna. Soluhtu soluhna. Soluhtu soluhna. Baik. Sampai di sini kita sudah selesai membahas tiga kata ya. Ibadina sama solihaini. Insya Allah pekan depan kita akan membahas fakhonata huma, tapi untuk humanya. Karena fakhonata sudah dibahas di awal. Kenapa? Karena fakhonata ini adalah bagian inti pembahasan daripada bab kita, yaitu fi'il madhi dengan fa'ilnya dhamir huma muannas. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian pembahasan kita pada malam ini. Insya Allah ketemu lagi pekan depan. Semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu bermanfaat. Amin. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum ditutup? Bagi yang ingin bertanya di luar jam kajian, bisa bertanya di grup atau bisa japri ke saya ya. Baik, terima kasih pada Ibu sekalian yang telah hadir pada malam ini. Ada Pak Saifuddin, ada Pak Agus, ada Bu Dede, ada Pak Fajar, dan ada Pak Nasrullah. Juga tadi ada Bu Suaibah. Mari kita tutup untuk kajian kita pada malam ini dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan istirahat.